Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotek. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin. Di kesempatan konten kita kali ini kita akan mereview sebuah produk ya, dari Action Cam yang sangat familiar. Ini action cam harga 100 ribuan lur. Bayangkan saja dengan hanya menggunakan uang 100 ribu kalian sudah dapat action cam. Seperti apa barangnya? Ini dia barangnya. Oh ya, untuk setiap pembeliannya itu udah dapat beberapa item ya. Oh iya, kemarin ini juga sudah saya bongkar itu. Sudah saya bongkar terus saya cek oke lah masuk barangnya, tapi untuk kualitasnya ya coba dipikirkan aja lah ya. Untuk kualitasnya seperti apa nanti kita sepilkan ya hasil video menggunakan action cam tersebut ya. Jadi jangan di skip video ini biar nanti nggak salah paham. Oke, kita lihat apa aja yang kita dapat ya. Yang pertama itu dapat mounting ya seperti ini. Terus seperti biasanya kalau kita membeli barang elektronik pasti ada manual book ya, manual book. Terus dapat tali yang buat ditali di tangan ya, itu tali di tangan. Terus juga dapat apa lagi nih, mounting juga kayaknya kalau nggak salah. Sebentar kita buka dulu ya. Oh ya, ini sebelumnya kemarin saya iseng-iseng ya bu, iseng-iseng beli action cam ini karena kepo, harganya 100 ribu. Kita lihat aja. Nah nih, ini harusnya 3M ya, tapi ini yang murahan. Nggak apa-apa, namanya juga 100 ribu. Kerakatnya sampai ucul. Terus mounting lagi kita dapat permountingan ya. Terus ini buat yang di apa ya itu tuh, tongsis ya, buat yang di tongsis kayak gitulah. Terus lanjut dapat mounting lagi, dapat kabel USB. Untuk kabel USB nya ini mikro ya, tuh mikro. Terus kita lihat tokoh utamanya ya, action cam-nya. Untuk waterproofnya ini bagus, ini seperti waterproof lainnya ya. Bentar kita buka aja langsung ya. Aduh, maklum lur, gak punya kuku. Jadi agak susah. Saya paling nggak sukanya kalau membuka waterproof kayak gini loh, terlalu keras. Nah, ini dia kameranya, merek dari Kogan ya, dari Kogan. Untuk harganya sendiri ini 100 ribu ya, 100 ribuan lah, belum termasuk ongkir ya. Kalau sama ongkirnya ya 150 lah ya. Coba kita kalkulasi dulu, kita selidiki dulu berapa sih harganya kamera ini dengan beberapa item yang kita dapat. Sebelumnya ini harganya ini sekitar 25.000, karena kemarin juga saya baru beli ini mounting model seperti ini. Terus waterproofnya sendiri ini kisaran 30 ya, 30.000, soalnya ini bagus bahannya tuh ya, bagus, kandel ya, lumayan lur. Harga 100 ribu. Terus ini kabel mikronya sekitar harga 10 ribu ya, 10 ribuan. Terus ini permountingan semuanya ini kurang lebih ini 25 kayaknya. Jadi harganya berapa lur itu untuk mendapatkan kamera ini, atau harga kameranya ini berapa ini? Masa kameranya di harga 50.000?
nggak masuk akal banget ya. Oke, kita langsung saja ya, kita buka dulu, kita aktifkan dulu ini. Ya, ini tombol powernya di sini ya. Nah, Kogan. Untuk penampakannya seperti ini. Untuk tombol yang atas ini untuk tombol OK atau enter. Di depannya sendiri itu ada tombol power ya. Tombol power, ini power. Ini lensanya. Samping kiri itu ada lubang micro SD-nya sama USB untuk ngecas ya. Tuh. Ininya buat memori, slot memori ya. Terus bawah itu baterai ya, baterainya seperti pada umumnya ya. Sebentar, saya matikan dulu ya. Ini enggak ada penguncinya ya, tuh bisa langsung dicopot. Terus untuk baterainya itu seperti ini, bentar, sama ya sama action cam lainnya. Baterainya kecil. Terus untuk kapasitasnya itu 900 mAh ya, 3,33 watt. Buat apa-apalah inilah. Seperti ini baterainya. Ya 100 ribuan lur, jangan berharap lebih ya. Bentar, kita masukkan dulu di bolongan ini. Bolongannya ya, 100.000 sudah dapat action cam. Wah, coba dengan harga 100.000 sudah dapat action cam. Saya hanya bisa terheran-heran lur. Langsung saja ya. Ini untuk tombolnya, ini ada tombol up down ya. Nih, jadinya seperti ini penampakannya kurang lebihnya. Tidak ada ya istimewanya lah. Nah, namanya juga 100.000. Oh ya, ini lubang itunya, lubang speakernya nih ya. Tuh, bahannya plastik tipis. Coba kita lihat menunya ya. Nah, seperti itu. Ada lagunya. Lagu selamat datang ya. Kita lihat ya menunya. Untuk menunya bisa tekan langsung ke ini ya. Ini untuk ganti mode. Tuh, ini foto. Ini untuk perekam suara. Kita lihat menunya. Ini menu untuk lihat gambar ya sama video, tapi ini enggak ada memorinya tuh, jadinya belum ada video atau gambar yang didapat. Coba kita lihat menu ya, menunya. Oke, nah ini untuk menu videonya. Di sini ada pengaturannya. Di sini ada size-nya ya, size-nya ada 4K 4K ya, 4K tenan pura ke 4K. Harga 100.000 kok dapat 4K. Coba kita lihat ya, di sini ada 4K, terus 1080, 720 sama VGA. Tapi kalau menurut saya ya, ini kameranya setara VGA lah. Ya maklum dengan harga segitu ya. Terus bawahnya ada timestamp, mention, terus video time, terus sama voice record. Voice record ini bisa dimatikan sama bisa di on kan ya. Biasanya kalau umpamanya ini mic-nya itu di on kan, waduh, bentar, goyang kameranya. Kalau ini mic-nya di on kan, biasanya kalau untuk waktu naik sepeda motor itu gemerbek, apa ya bahasanya, gemerbek. Pokoknya terlalu banyak suara angin. Jadinya kalau menurut saya sih mending dimatikan ya, tapi ya nggak tahu lah. Nanti kita sepilkan hasil videonya ya. Oke, kita back kembali.
Terus di menu foto kita ada apa? Oh, cuma ada size-nya saja ya, hanya ada size-nya saja. Ini ada ukuran berapa saja, ini 36 megapiksel, 30 megapiksel, 26 megapiksel, 20 megapiksel, 18 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel. Wah, masih ada lagi 5 megapiksel, 3 megapiksel, 2 megapiksel, 1,3 piksel ya. Ada lagi FGA, dan lagi-lagi FGA itu paling bawah, tapi untuk hasil kameranya juga menurut saya sama FGA. Coba kita pakai yang lebih tinggi ya, resolusi lebih tinggi, 36 megapiksel. Ya seperti ini lur, barangi. Ya, untuk perekaman suara sendiri tuh di menunya ada formatnya, next menu, bahasanya Inggris. Coba kita ganti bahasanya, ada nggak bahasa Indonesia? Ada nggak? Ternyata nggak ada lur, adanya bahasa Inggris. Ya udah pakai bahasa Inggris. Auto off. Terus apa ya? Ya cuma kayak gitu aja sih. USB. Ya, itulah ya. Nggak paham saya. Oke, itu aja yang bisa saya review. Nanti kita lihat hasilnya waktu di jalan. Oke, saya skip dulu. Nanti kita lanjut waktu merekam pakai Kogan ini, action cam Kogan ini. Tapi ya nanti untuk kameranya sendiri nggak saya masukkan waterproof ya. Saya masukkan ini. Coba kalau pakai langsung kayak gini seperti apa hasilnya. Oke, saya skip dulu. Ya ini gambar dari Kogannya sendiri ya. Tuh, tidak diedit-edit. Bisa kalian lihat sendiri untuk gambarnya. Dan untuk suaranya itu seperti ini ya, ini murni real dari action camnya itu sendiri ya. Itu untuk gambarnya seperti ini. Apakah worth it dengan harga 100 ribuan? Ya silahkan kalian ambil penilaiannya sendiri ya. Oke, cuma saran saya sih sebaiknya tambah nolnya dikit ya, yang harga 1 jutaan dengan hasil yang lumayan. Untuk gerakannya atau getarannya sendiri ya, itu cukup apa ya, cukup goyang ya, tidak terima goyang, getar, sangat getar sekali ya. Terus untuk suaranya juga kurang bagus, kurang jernih. Gambarnya juga kayak gini ya, tuh untuk pemandangannya ini tanpa edit-edit dan hanya menggunakan pengaturan dari action camnya itu sendiri ya. Ini udah paling gede 4K, yang katanya 4K. Ya silahkan nanti kalian bisa menilai sendiri untuk kualitas gambarnya. Oke, itu aja tuh ya. Oke, terima kasih. Ya itu tadi ya hasil dari kamera Kogan yang dimana di depannya tertulis HD 1080 pixel 4K Ultra HD, tapi dengan hasil yang ya seperti itu. Tapi saya pribadi juga nggak berharap lebih ya, nggak berharap lebih karena harganya itu sendiri aja udah 100 ribuan dan mendapatkan mounting yang begitu banyak. Ya mungkin kalau dijual ini kameranya harusnya harganya 50 ribuan ya. Tapi nggak apa-apa, semoga menjadi inspirasi kalian dalam membeli kamera ya. Sekali lagi saya jelaskan atau saya patenkan ya, rego nggawa rupa lur ya, rego nggawa rupa.
harga 100.000 jangan berharap lebih ya. Namanya 100.000 ya harga 100.000 dapatnya seperti itu. Oke, kalau mau bagus ya jangan 100.000 tapi nolnya ditambahin 1 ya, itu udah lumayan lah menurut saya. Dan harga 1 juta itu udah lumayan lah. Kalau mau bagus ya pakai bukan Kogan, GoPro ya, yang harganya 3 jutaan. Nah bagus itu, udah termasuk bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di konten berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.